Halo nakama, selamat datang di Nimehara. Channel ini berisi fakta dan teori One Piece. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Kekacauan di dunia matahari Elbaf mencapai puncaknya. Para prajurit raksasa, yang dulu dikenal sebagai simbol kekuatan dan kebanggaan, kini menghadapi ancaman mengerikan. Banyak di antara mereka berubah menjadi pasukan iblis di bawah kendali Im-sama, penguasa misterius yang kekuatannya menakutkan. Setiap raksasa yang berubah menjadi iblis menambah jumlah musuh yang harus dihadapi, membuat situasi di Elbaf semakin genting. Di tengah pertempuran sengit, seorang prajurit raksasa mengungkapkan kekhawatirannya. Jika ini terus berlanjut, Elbafu bisa hancur. Namun, kata-katanya segera ditegur oleh prajurit lain. Jangan berkata buruk, fokus pada perjuangan kita. Tegurnya, mencoba menyalakan kembali semangat di tengah keputusasaan. Di tengah kekacauan itu, Replay, seorang prajurit raksasa wanita yang cerdas, mengamati pola perubahan para raksasa menjadi iblis. Dengan ketelitiannya, ia menyadari bahwa seorang raksasa akan berubah menjadi iblis jika berdiri di antara dua raksasa iblis. Sesuai dengan penjelasan di chapter sebelumnya. Awalnya, hanya Dory dan Brogy, dua kapten legendaris, yang diubah menjadi iblis melalui teknik Demi Reverse milik Im-sama. Namun, ketika kru mereka tanpa sengaja berdiri di antara keduanya, mereka juga ikut berubah. Kesadaran ini membuat Replay segera bertindak. Dengan suara lantang, ia memperingatkan rekan-rekannya. Hati-hati dengan posisi kalian, jangan sampai terjebak di antara dua raksasa iblis. Saat menyampaikan peringatan itu, Replay nyaris diserang dari belakang oleh monster serigala raksasa yang menyeramkan. Untungnya, instingnya yang tajam membuatnya sigap menghindar. Dengan kemarahan membara, ia membalas serangan monster itu dengan pukulan kuat, menghancurkan musuhnya dalam sekali serang. Berdiri tegak, ia berseru, Elbaf tidak akan pernah kalah. Kami adalah negeri terkuat di dunia. Meski kekuatan tempur Elbaf telah menurun akibat masa damai yang panjang, semangat untuk mempertahankan kejayaan negeri itu tetap membara. Para prajurit bertekad mencegah Elbaf jatuh ke tangan pemerintah dunia, musuh abadi yang kini mengancam keberadaan mereka. Berbagai desa di dunia matahari, Elbaf mulai terlihat, memperlihatkan luasnya wilayah yang dipenuhi dataran hijau, pegunungan megah, dan sungai-sungai yang berkilau di bawah sinar matahari. Para prajurit dari desa-desa itu bergegas menuju area sekolah Walrus, tempat pertahanan utama. Beberapa sudah tiba, sementara yang lain masih dalam perjalanan karena jarak yang jauh. Reaksi warga desa beragam, ada yang ketakutan, panik, hingga bingung menghadapi situasi ini. Namun, di tengah kekacauan, semangat untuk mempertahankan Elbaf tetap menjadi tujuan utama. Mereka tidak akan menyerah, meski ancaman dari pasukan iblis semakin nyata. Jauh dari Elbaf, di Merigois, pusat kekuasaan pemerintah dunia, pertempuran sengit juga berlangsung. Pasukan revolusi, yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon, bertempur melawan pasukan pemerintah dunia dengan intensitas tinggi. Di dalam kastil Pangea, para Tenryubito, bangsawan dunia yang sombong, berlindung dari kekacauan di luar. Mereka melewati jalur aman dari area perumahan menuju pintu belakang kastil, dilindungi oleh banyak agen Cypherpol, termasuk karakter lama seperti Rob Lucci dan rekan-rekannya. Sebelumnya, mereka terlibat dalam pertempuran melawan pasukan revolusi. Tetapi setelah Gorosei Garling dan para kesatria suci maju ke medan perang, mereka ditugaskan untuk melindungi para Tenryubito. Beberapa kesatria suci juga berjaga di dalam kastil, sementara yang lain seperti Gunko Somers dan Killingha masih berada di Elbaf untuk menghadapi ancaman di sana. Di dalam kastil, suasana penuh ketegangan. Banyak Tenryubito ketakutan, marah, dan panik. Mereka tidak pernah membayangkan Merigoise, simbol kekuasaan mereka, akan diserang sebesar ini. Namun, di tengah kepanikan, keluarga Vigarland tetap tenang. Ketenangan mereka berasal dari kepercayaan terhadap kekuatan Garling dan Shamrock, dua figur legendaris dengan reputasi luar biasa. Garling dan Shamrock dikenal sering menyelesaikan misi sulit dan memenangkan pertarungan melawan musuh kuat. Keyakinan ini membuat keluarga Vigarland yakin bahwa keduanya mampu mengatasi kekacauan ini. Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah Garling dan Shamrock benar-benar bisa menghentikan serangan ini? Di luar kastil, pertempuran berlangsung sengit. Morley, salah satu komandan pasukan revolusi, bertarung melawan seorang kesatria suci. Meski kesatria itu lebih unggul dalam teknik, Morley menggunakan kekuatan buah iblisnya dengan kreatif, membuat pertarungan tetap seimbang dan menarik. Di sisi lain, Sabo, orang nomor 2 pasukan revolusi, menghadapi Shamrock, seorang ahli pedang dari keluarga Serene Fireland yang terkenal.
Shamrock mengubah pedangnya menjadi Cerberus dalam mode hybrid, bukan lagi mode Zoan penuh. Cerberus ini bertarung dengan lincah, membuat Sabo kerepotan karena harus menghadapi Shamrock dan pedang hidupnya sekaligus. Sabo menyadari bahwa satu langkah salah bisa berakibat fatal. Dengan kepala dingin, ia memutuskan untuk menggunakan teknik baru. Ia melompat ke udara dan melepaskan Hiken, tinju api beruntun yang berwarna biru karena kekuatan Awakening buah iblis merah-merah Nomi. Serangan ini sangat kuat dan meski Shamrock mampu menahannya, Cerberus tidak seberuntung itu. Terkena serangan api biru, Cerberus terpaksa kembali ke bentuk pedang untuk memulihkan diri. Namun, Shamrock tidak terpengaruh. Dengan tenang, ia mengaliri pedangnya dengan haki tingkat tinggi dan melancarkan tebasan kuat ke arah Sabo. Sabo, yang sudah terlatih dengan haki, menciptakan dinding api biru untuk menahan tebasan itu. Api birunya tidak hanya kuat untuk menyerang, tetapi juga sebagai pertahanan. Ia kemudian menciptakan bola api raksasa, mirip teknik Entei milik Ace, namun berwarna biru karena Awakening. Serangan ini dilancarkan ke arah Shamrock, yang dengan kemampuan melihat sekilas masa depan, menghindarinya. Bola api itu menghantam sebuah bangunan di Mary Joyce, menghancurkannya seketika. Untungnya, bangunan itu bukan kastil utama, sehingga para Gorosei dan Tenryubito tetap aman. Pertarungan berlanjut dengan sengit. Shamrock mendekati Sabo dan menyerang dengan tebasan pedang, sementara Sabo menggunakan teknik cakar naga untuk menangkis. Ia mulai fokus pada teknik bela diri dan haki untuk menghemat energi, karena penggunaan api biru Awakening menguras staminanya 2 kali lipat lebih cepat. Dalam hati, Sabo merencanakan berbagai kreasi dengan merah-merah Nomi, tetapi ia khawatir stamina yang tersisa tidak cukup. Di sela-sela pertarungan Dragon melawan Garling, Dragon memperhatikan Sabo. Dalam hati, ia memuji potensi luar biasa Sabo, yang mampu mencapai Awakening hanya dalam beberapa bulan setelah memakan merah-merah Nomi. Umumnya, pengguna buah iblis membutuhkan bertahun-tahun untuk mencapai tahap ini, pikir Dragon. Ia juga teringat keputusannya menjadikan Sabo orang nomor 2 pasukan revolusi, sebuah pilihan yang terbukti tepat. Namun, ia menyadari kelemahan Sabo. Karena baru beberapa bulan memakan buah iblis, kapasitas energinya belum optimal. Dragon sempat ingin menunda serangan ke Mary Joyce agar Sabo bisa mematangkan kemampuannya, tetapi Sabo menolak. Dengan tekad kuat, ia bersikeras agar rencana tetap berjalan. Tidak ingin menunda misi hanya demi dirinya. Jauh di Pulau Hachinosu, pertempuran lain berlangsung antara bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut. Fokus beralih ke duel antara Yasop, penembak jitu Akagami, dan Van Augur, penembak jitu Kurohige yang memiliki buah iblis Wapu-Wapu Nomi, memungkinkannya berteleportasi. Meski Van Augur memiliki keunggulan teleportasi, Yasop lebih unggul dengan Kanbunshoku Haki yang luar biasa. Hakinya tidak hanya memungkinkan melihat masa depan, tetapi juga menjangkau seluruh pulau seperti radar. Ketika Van Augur terdesak dan berteleportasi untuk memulihkan energi, Yasop mendeteksi keberadaannya dan segera mengejar. Di sisi lain, Lakiru bertarung melawan Vasco Shot yang sudah berada di ambang kekalahan. Saat Lakiru bersiap memberikan serangan terakhir, Shiryu, dalam mode tak terlihat, menyerang secara mendadak. Beruntung, Kanbunshoku Haki Lakiru yang kuat memungkinkannya menghindar. Shiryu kembali ke mode normal, menyadari mode tak terlihat tidak efektif melawan haki tingkat tinggi. Ia lalu mengaliri pedangnya dengan Busoshoku Haki dan bersiap menyerang. Namun, Vasco Shot bangkit dan melepaskan serangan api dari jarak jauh, mengganggu fokus Lakiru. Shiryu memanfaatkan momen itu untuk mendekat, tetapi Lakiru dengan kecepatan luar biasa meski bertubuh besar, menghindari serangan itu. Shiryu terkejut, tidak menyangka seseorang sebesar Lakiru bisa bergerak begitu cepat. Tanpa menunggu lama, Lakiru menghujani Shiryu dengan tembakan bertubi-tubi, memaksa Shiryu menggunakan tebasan pedang dan kembali ke mode tak terlihat. Di Elbaf, para prajurit terus berjuang mempertahankan negeri mereka dengan replay memimpin perlawanan melawan pasukan iblis. Di Mary Joyce, pertempuran antara pasukan revolusi dan pemerintah dunia mencapai puncaknya dengan Sabo menunjukkan potensi luar biasa meski terkendala stamina. Di Pulau Hachinosu, bajak laut Akagami mendominasi pertarungan, tetapi bajak laut Kurohige tidak menyerah begitu saja. Di tengah semua kekacauan ini, pertanyaan besar tetap menggantung. Akankah Elbaf bertahan dari ancaman Imsama? Akankah pasukan revolusi berhasil mengguncang Mary Joyce? Dan akankah bajak laut Akagami mengatasi musuh mereka di Hachinosu? Pertempuran untuk kejayaan masih jauh dari selesai, dan nasib dunia kini bergantung pada keberanian dan strategi para pejuang ini. Ya, sampai di sini pembahasan chapternya. Bagaimana menurut kalian? Nantinya video selanjutnya dan beri dukungan ke Mimin.